Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari bacaan Alkitab dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-40. Yohanes 11 ayatnya yang ke-40 berbunyi demikian, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Sekali lagi Yesus berkata kepada Marta, ya. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Nah, tema khotbah pada saat ini saya beri judul, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jika saya percaya, jika saudara percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yohanes mencatat bahwa Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ayat ini muncul dalam kisah kebangkitan Lazarus. Ya, kita sudah tahu dari kita masih sekolah minggu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, ya, dan sudah dikubur, bahkan sudah berbau. Dan ini adalah salah satu mujizat terbesar yang dilakukan Yesus, bukan hanya untuk menyatakan kuasanya, tetapi untuk mengajarkan makna daripada iman itu sendiri, atau iman yang sejati itu seperti apa. Nah, melalui kisah kebangkitan Lazarus ini kita diajak memahami bagaimana iman membuka jalan bagi kemuliaan Allah. Ya, Yohanes menulis 7 tanda mujizat, dan salah satu tanda yang luar biasa adalah Lazarus dibangkitkan. Tujuan daripada Yohanes menuliskan tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan adalah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Dan mujizat kebangkitan Lazarus adalah yang ketujuh, ya, atau mujizat yang ketujuh yang Yesus lakukan sebelum Yesus memasuki Yerusalem. Dalam pasal 11 kita melihat bagaimana Yesus sengaja menunda kedatangannya. Bukan karena Yesus tidak peduli, atau bukan karena Yesus tidak mendengarkan pesan daripada Marta dan Maria yang menyampaikan bahwa saudaranya Lazarus sedang sakit. Justru ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus itu sedang sakit, Yesus justru sengaja untuk menunda kedatangannya, ya. Dan pesan itu disampaikan oleh Marta dan Maria, tetapi sebenarnya mereka tahu dan mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa atau yang terbaik bagi Lazarus. Namun sebenarnya iman mereka iman yang terbatas, saudara, iman yang melihat, ya. Mereka percaya kalau Yesus hadir baru ada mujizat. Mereka ingin bukti, ya. Manusia pada umumnya ingin melihat dulu baru percaya, tetapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa percaya dulu baru lihat mujizat, ya. Mengapa ada penundaan, saudara? Yesus dan penundaan yang sengaja. Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal lebih lama 2 hari. Bisa kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 4-6. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Namun Yesus tetap tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Saudara, aneh kan, ketika Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus, seharusnya, ya, pemikiran manusia pada umumnya harusnya Yesus bergegas secepatnya datang. Tetapi di luar ekspektasi justru Yesus menunda 2 hari lagi. Memang ini tampaknya aneh, tetapi justru menunjukkan kasih dan rencana ilahi yang lebih besar.
Penundaan ini bukan karena kelambanan, tetapi karena strategi ilahi untuk menyatakan kuasa kebangkitan. Seringkali dalam hidup kita merasa Tuhan terlambat, namun seperti dalam kisah ini, penundaan Tuhan bukanlah penolakan, ya. Yesus tahu bahwa waktu yang paling tepat untuk Yesus bertindak. Yesus mau menegaskan bahwa percaya dan melihat kemuliaan Allah. Percaya dan melihat. Percaya dulu, baru saudara bisa melihat kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang ke-40 itu sudah saya bacakan tadi ya, perkataan Yesus kepada Marta sangat penting. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini adalah prinsip rohani, prinsip kerajaan Allah. Iman mendahului penglihatan, ya. Iman mendahului penglihatan. Tadi sudah saya katakan bahwa dunia berkata lihat dulu baru percaya, tetapi Yesus berkata percaya dulu maka kamu akan melihat mujizat. Nah, kemuliaan Allah dimaksud di sini adalah kuasanya atas kematian, manifestasi kasih-Nya dan penyikapan identitas Yesus sebagai anak Allah. Marta sempat ragu karena secara manusia Lazarus sudah mati 4 hari. Namun Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Intinya adalah percaya, maka saudara akan melihat mujizat. Aplikasi dari kisah ini mengajak kita untuk percaya bahwa saat situasi tampaknya mustahil, bahkan di saat kita mulai berada dalam posisi seperti Maria dan Marta, sedih, panik, kecewa, bingung, namun justru disitulah Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman yang lebih dalam, untuk percaya kepada Yesus lebih sungguh lagi. Percayalah bahwa di balik setiap penundaan ada rencana Allah yang luar biasa. Percayalah bahwa di balik kematian ada kehidupan. Ingat ya saudara, dalam setiap penundaan ada rencana Allah yang besar dan di balik kematian ada kehidupan. Percayalah bahwa di tengah air mata kemuliaan Allah bisa dinyatakan, dan jika kita percaya kita pun akan melihat mujizat pemulihan dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Demikian saudara, biarlah kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat, tetapi ketika kita belum melihat apa-apa, Tuhan mau mengajarkan kepada kita percaya kepada Dia. Allah sumber pengharapan, Allah sumber jawaban, maka saudara dan saya akan melihat mujizat. Saya akan tutup kembali dengan ayat ini, kita akan baca kembali bersama-sama di dalam Yohanes 11 ayat 40. Dikatakan Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah